wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Bagaimana anak-anak kabarmu hari ini? Tentunya sehat walafiat kan? Mudah-mudahan kamu dan keluargamu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tetap jaga kesehatan. Karena dalam kondisi pandemi ini kita harus betul-betul fit dalam keseharian kita. Oke anak-anak, hari ini kita masuk pada tema 2, subtema 4, pembelajaran 1. Di sini Mem Titi akan mengajarkan tentang cara membaca. Karena Mem Titi amati beberapa bulan yang lalu, beberapa hari yang lalu saat kamu mengirimkan video tentang membaca, tentang kamu membaca bacaan teks atau bacaan percakapan. Di sini ada beberapa kekurangan, bukan kesalahan, tetapi kekurangan. Yang pertama, kekuranganmu saat membaca bacaan. Kamu masih kurang lancar. Ada beberapa anak yang masih kurang lancar. Mem Titi pahami karena mungkin kamu di rumah sering bermain daripada membaca buku. Yang kedua, masih menggunakan tangan atau media lain seperti pensil atau batang bambu yang digunakan untuk menunjuk bacaan tersebut. Di situ bukan kamu salah, tetapi alangkah baiknya jika satu, membaca tanpa perlu media lain. Jadi membaca langsung tanpa menunjuk dengan tangan atau memakai alat. Tapi ini butuh proses. Kamu nanti belajar perlahan-lahan, sudah lancar membacanya, tidak pakai media tangan atau media pensil dan media lainnya. Karena nanti di kelas 3 kamu dianjurkan membacanya sudah lancar semua. Oleh karena itu, kamu mulai sekarang belajar membaca lancar. Kemudian yang ketiga, cara membaca. Mem Titi amati di sini masih ada cara membaca yang salah. Contoh, kalimat pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaan itu anak-anak masih banyak yang dipanjangkan bagian belakangnya. Contoh, bagaimana perasaan kalian? Nah, itu salah. Yang betul bagaimana, Mem? Yang betul bagaimana perasaan kalian? Ya. Jadi kalau ada kalimat tanya, kalau belakangnya terlalu dipanjangkan itu salah. Contoh lagi, bagaimana kabarmu hari ini? Itu salah. Yang betul bagaimana? Bagaimana kabarmu hari ini? Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kesalahan pada saat kamu membaca. Coba di sini kamu amati halaman 171. Di situ ada percakapan antara Bu Guru, Beni, dan Lani, Dayu, dan Mei. Nah, ini contoh teks percakapan. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Kami sangat senang, Bu. Sekarang silahkan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Paham, Bu? Bu, saya ingin bermain layang-layang. Boleh, Beni. Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu, silahkan. Tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Baik, Bu. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Pasir batu, air, dan kerang, Bu. Nah, jadi begitu cara membacanya. Dan sebelum ada tanda titik, itu kamu membacanya jangan diputus. Karena banyak anak-anak yang membaca
putus tengah jalan. Contoh, anak-anak kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Nah, itu salah. Kamu harus melanjutkan. Anak-anak, ambil nafas sebentar karena di situ ada tanda koma. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Nah, jadi kamu membacanya jangan diputus tengah jalan dan jangan seperti kereta api terus jalannya. Contoh, anak-anak kita sekarang sudah di lingkungan pantai, bagaimana perasaan kalian? Nah, itu salah. Jadi harus ada jeda. Jeda tanda titik. Kalau tanda titik, ambil nafas sebentar lalu lanjutkan. Contoh, anak-anak kita sekarang sudah di lingkungan pantai, bagaimana perasaan kalian? Nah, jadi ada jedanya. Jeda pada saat titik di kata-kata setelah pantai. Pantai, titik, bagaimana perasaan kalian? Nah, karena Mem Titik lihat atau Mem Titik dengarkan saat kamu membaca banyak yang melakukan kesalahan pada saat membaca. Contoh lagi seperti di halaman di sini coba kamu lihat halaman 184. Tadi teks percakapan, sekarang tentang teks bacaan. Istana pasir, contoh ini, yang Titik memberi contoh. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Nah, itu contoh cara membaca yang betul. Bukan istana pasir adalah kamu diamnya lama atau diam sejenak bermain membuat bangunan, itu salah. Jadi harus kamu teruskan. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Jangan kamu terus. Contoh, istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah, itu salah. Cara membaca seperti itu salah. Jadi harus ada intonasi dan tekanannya. Ya. Jangan istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Itu salah. Kalau kelas 1 masih boleh, tapi kelas 2 sudah tidak boleh. Harus ada intonasinya. Ya. Jadi nanti lanjutkan. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan skop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Nah, jadi ada intonasi dan nada yang menarik saat kamu membaca. Contoh pembawa acara di televisi. Jadi kalau kamu ingin bisa membaca dengan baik, lihat pembawa acara yang ada, pembawa acara berita yang ada di televisi. Mereka tidak menggunakan teks buku, tapi teks yang ada di layar, tapi intonasi dan nadanya sudah bagus. Mem, aku tidak bisa belajar, kita berproses di sini. Mem Titik dulu juga nggak bisa, tapi lama-lama dengan belajar akhirnya menjadi bisa. Ya, jadi nanti Mem Titik akan memberi tugas cara membaca percakapan halaman 171. Akan Mem Titik lihat sudah betul atau masih kamu ada kekurangan atau salah saat membaca teks percakapan atau teks bacaan. Ya, jangan takut salah, jangan malu, terus belajar dan belajar. Awal belajar membaca yang lancar. Mem, aku belum lancar. Baca tiap hari, meskipun tidak banyak, tetapi kamu harus tetap berusaha untuk membaca lancar. Oke, itu materi hari ini. Mudah-mudahan di materi ini kamu ada perubahan dalam cara membaca. Oke, Mem Titik akhiri. Sebelum Mem Titik akhiri, ayo kita doa bersama. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap sehat selalu. Oke, berdoa mulai.
selesai. Titi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu.